Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tiada untayan kata yang lebih pantas, tiada sanjungan puji yang lebih layak dan pas, dan tiada untayan kalimat yang lebih ringkas dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha luas dan taufiknya yang tidak terbatas, yang tidak akan pernah mampu kita bahas dan tidak akan pernah habis kita kupas. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Bu Ira, kumaha damang? Alhamdulillah saya kumaha damang Pak Andi. Alhamdulillah, I'm fine and thank you. Waduh mantap, karena Pak Andi memakai bahasa Inggris, saya jadi mau berpantun nih. Boleh. Sate payau khas Kalimantan, Cakep. sate Padang khas Pariaman. Cakep. Jangan lupa jaga kesehatan, bentuk syukur kepada Tuhan. Nah Pak Andi, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentunya kita harus menjaga kesehatan, karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita harus meningkatkan imun dan juga iman. Pak Andi, kita sudah masuk tahun pelajaran baru loh. Tahun pelajaran 2021-2022. Ini juga menandakan bahwa kita akan berjumpa dengan peserta didik baru SMP Islam Bakti Asih. Nah, kalau gitu saya juga punya pantun nih, Bu. Waduh, nggak mau kalah ya? Iya dong. Coba, penasaran dong. Buah semangka, buah durian. Cakep. Itulah jenis buah-buahan. Mantap. Kepada ananda sekalian, marilah kita berkenalan. Pantun itu ditujukan untuk peserta didik baru SMP Islam Bakti Asih ya, Pak Andi. Betul sekali, Bu Ira. Nah, dari tadi kita berbincang-bincang terus nih. Rasanya belum afdol rasanya kalau kita belum berkenalan secara langsung, betul? Betul, karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka berkenalanlah. Oke, langsung saja nih, Bu Ira. Perkenalkan, nama Bapak Andi Saputra, biasa dipanggil Pak Andi. Dan Ibu Ira Rahmayanti Sukanda, biasa dipanggil Ibu Ira. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu bakal mengajak kalian semua untuk memikirkan masa depan. Nah, masa depan yang cerah tentu saja merupakan hasil dari usaha dan juga doa yang tak pernah lelah. Masa depan yang cerah insya Allah adalah milik kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara soal masa depan nih, pasti tidak lepas dari impian, betul? Betul, impian, cita-cita ya, Pak Andi dan juga Ibu dan Bapak percaya bahwa kalian semua pasti memiliki gambaran mengenai impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kami akan menyampaikan tema mengenai mendayung impian menuju kesuksesan. Wow. Nah, gimana Pak Andi? Tema yang sangat menarik tuh. Nah, yang menurut Pak Andi, tema itu maknanya apa? Mendayung impian menuju kesuksesan. Mendayung impian bisa dikatakan berproses demi tercapainya tujuan atau impian kita. Tentu dalam mencapai tujuan dan mimpi kita, pasti prosesnya tidak akan mulus, tidak akan lancar-lancar. Pasti ada rintangannya. Pasti ada rintangan, ada hambatan. Nah, begitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada supaya impian yang sudah kita petakan itu dapat tercapai ya Pak Andi. Iya. Dan tentu saja hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita atau proses yang sudah kita lakukan. Kalau kita ingin hasilnya terbaik, maka usaha yang harus kita lakukan juga harus usaha terbaik gitu. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai begitu. Jadi saya jadi belepotan sedikit ya Pak Andi, karena ini agak grogi ya melihat peserta didik yang baru walaupun kita bertemu secara virtual seperti ini ya Pak Andi ya. Nah, ngomong-ngomong soal impian, mendayung impian menuju kesuksesan, kali ini kan Pak Andi sudah menjadi seorang guru ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya, atau mungkin peserta didik yang menyaksikan juga ingin bertanya, apakah menjadi seorang guru itu merupakan impian Pak Andi atau bukan? Menjadi seorang guru itu
Betul sekali Bu. Memang impian saya dari kecil, dari SD. Luar biasa Ya, karena memang termotivasi dari keinginan orang tua. Jadi terus termotivasi juga dari melihat panutan teladan. Kan seorang guru itu menjadi teladan ya, menjadi Iya. panutan, jadi Digugu contoh. dan ditiru. Iya, katanya betul gitu sekali. ya, Pak, Makanya ya. ketika melihat guru waktu SD sama SMP, wah keren gitu ya. Jadi seorang guru itu gagah berwibawa gitu. Nah, saya juga kepinginnya harapannya ke depannya menjadi seorang guru yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga Bapak dan Ibu yakin kalau kalian semua juga pasti memiliki impian dan pasti sukses dalam mencapai impian Insya Allah. tersebut. Yang penting kita usaha dan doa tidak putus-putus ya Pak Andi, dan Ya. juga kesungguhan kita untuk mencapai itu semua. Oke deh, ada tips-tipsnya ya dari Bapak sama Ibu. Nah, Selanjutnya ada tokoh-tokoh kan Pak Andi, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh inspiratif Muslim. ya tentu ada. Nanti akan diuraikan sama Bapak sama Ibu tentang tokoh-tokoh Muslim yang inspiratif. Ya, dari situ kita bisa belajar dari kisah mereka, dari pengalaman mereka, supaya memotivasi kita untuk memiliki impian dan bagaimana cara mewujudkannya. Yuk kita simak tokoh-tokoh Muslim inspiratif berikut ini. Tokoh yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan, lahir pada tahun 721 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern chemistry. Beliau seorang ahli di bidang kimia, fisika, dan farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai suatu yang tidak dapat diprediksi. Beberapa penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu kimia modern saat ini. Tidak hanya itu, Jabir Ibnu Hayyan dapat mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan logam dan besi. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Al-Khawarizmi yang lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Ilmuwan Muslim yang berpengaruh di dunia berikutnya ialah Al-Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini lahir di Khwarezmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan besar dari Al-Khawarizmi ialah menciptakan pemakaian tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Berbagai bidang ilmu pengetahuan telah beliau temukan. Salah satunya konsep matematika yang hingga kini masih digunakan. Al-Khawarizmi wafat antara tahun 220 Masehi dan 230 Masehi. Sumber lain mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Tokoh inspiratif yang ketiga ada Al-Jahrawi yang lahir pada tahun 936 Masehi dan wafat pada tahun 1013 Masehi. Al-Jahrawi merupakan salah satu ilmuwan muslim terkenal di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau merupakan keturunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Al-Jahrawi dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang paling jenius di zamannya. Ia adalah bapak ilmu bedah modern. Ia berhasil mengenalkan benang sebagai alat untuk menutup luka. Selain itu, ia juga menyusun buku At-Tasrif Liman Aziza At-Talib yang menjadi rujukan dokter hingga sekarang.
Di dalamnya Al-Jahrawi menuliskan hal-hal yang terkait dengan bedah, penyakit, dan temuan-temuannya berupa alat kedokteran. Ada juga bapak kedokteran modern yaitu Ibnu Sina yang lahir pada 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari. Tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika. Sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun, beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan Al-Rash atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Kelima, ada Ibnu Khaldun yang lahir pada tahun 1332 Masehi dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiolog Islam yang terkenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Khaldun sudah dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikiran yang luar biasa. Hingga kini karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumental. Kita telah mengenal beberapa tokoh atau ilmuwan muslim yang sangat inspiratif. Keberhasilan mereka tentu saja dipengaruhi oleh usaha dan upaya pantang menyerah. Selain beberapa tokoh tadi, ada juga salah satu tokoh perempuan yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan dapat memberikan motivasi serta inspirasi kepada kalian semua. Dia adalah Fatimah Al-Fihri yang lahir pada tahun 800 Masehi dan wafat pada tahun 880 Masehi. Nama Fatimah Al-Fihri memang masih sangat asing terdengar. Perempuan kelahiran Kairouan, Tunisia ini bisa dibilang sebagai pendiri universitas pertama di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di Fez, Maroko. Universitas ini didirikan oleh Fatimah pada abad ke-9. Saat ini, Guinness Book of World Records dan UNESCO mengakui universitas yang didirikan oleh Fatimah ini sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua yang masih aktif hingga kini. Fatimah sendiri merupakan anak perempuan dari pebisnis Muhammad Al-Fihri. Pada abad ke-8, sang ayah membawa Fatimah dan keluarga besarnya untuk pindah ke Fez, Maroko. Di sana, usaha ayahnya berkembang pesat dan Muhammad Al-Fihri pun menjadi salah satu pebisnis sukses dan kaya raya di Fez. Meskipun berasal dari keluarga kaya raya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di kota Fez, keluarga Fatimah Al-Fihri terus mengembangkan sayap bisnis. Mereka menjadi pengusaha muslim yang sukses. Harta kekayaannya melimpah. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fatimah muda ditinggal oleh orang tuanya. Tinggallah Fatimah bersama saudara kandungnya Maryam. Dua wanita muda ini sepakat akan menggunakan semua warisan kedua orang tuanya
untuk membangun masjid dan universitas. Mereka bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Sejak awal menetap di distrik barat kota Fez, Maroko, Fatima dan Maryam mempunyai tekad dan cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Fatima memilih untuk membangun masjid yang dinamakan Al-Qarawiyyin, terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa. Masjid ini kemudian bertransformasi menjadi sebuah universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini pakaian mahasiswa yang disebut dengan toga ala Fatima Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat Islam. Pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin dimulai pada Ramadan 245 Hijriah atau 859 Masehi. Konon, Fatimah gemar berpuasa sunnah selama pembangunan masjid berlangsung. Seluruh biayanya berasal dari kantong pribadinya. Masjid ini menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan menjadi universitas tertua di dunia. Jauh sebelum lahirnya Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Cambridge, Harvard, Oxford, dan yang lainnya. Universitas pertama di dunia ini telah meluluskan banyak sosok pemikir dan ilmuwan muslim terkemuka. Beberapa di antaranya adalah Ibnu Al-Hajj Al-Fasi, Abu Madhab Al-Fas, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Khatib, dan banyak ilmuwan lainnya. Universitas yang mula-mula digagasnya dari pembangunan masjid, kini dijadikan rujukan oleh dunia. Fatima Al-Fihri yang wafat pada tahun 266 Hijriah atau 880 Masehi telah meninggalkan karya monumental yang menjadi karya sejarah besar dalam peradaban dunia. Namanya tercatat sebagai sosok perempuan yang memiliki cita-cita besar dan kukuh dengan prinsip yang dipegangnya. Wanita muslim ini meneguhkan dharma baktinya bagi umat dan peradaban. Itulah beberapa tokoh muslim yang sangat inspiratif, dan mudah-mudahan kalian bisa termotivasi dan meneladani kisah-kisah mereka. Kita harus yakin bahwa setiap orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kecerdasan, mau itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Jadi, kalian semua itu adalah generasi yang cerdas. Dan generasi yang cerdas adalah generasi yang berani bermimpi dan berani mewujudkannya. Ketika kita memiliki impian, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya? Ada 10 kiat atau kunci kesuksesan dalam mewujudkan impian. Yang pertama yaitu harus punya tujuan, atau kita harus mengingat tujuan kita. Ketika kita memiliki impian, tentu kita punya tujuan, dan tujuan itulah yang menjadi motivasi bagi kita dalam mencapai impian yang sudah kita petakan. Jadi kalian harus ingat dan juga fokus pada tujuan awal mengapa kalian memiliki impian tersebut. Yang kedua, harus memiliki pendirian yang kuat. Seorang pemimpi besar atau orang yang punya impian besar adalah orang yang memiliki pendirian yang kuat, konsisten dalam mewujudkan impian yang dia miliki. Setapak demi setapak jalan dilewati agar pencapaian terhadap impian itu dapat dilakukan. Oleh karena itu, jadilah orang yang memiliki pendirian yang kuat agar memiliki konsistensi dalam mewujudkan impian yang kalian miliki. Ketiga, jangan pernah menyerah. Tentu dalam proses meraih mimpi tidaklah mudah dan mulus lancar-lancar saja. Pasti ada hambatan rintangan yang kalian temui. Nah, maka dari itu tetap semangat
pantang menyerah, jalani setiap langkah dan prosesnya. Yang keempat, tetap berpikir positif. Nah, berpikir positif sangat diperlukan karena apabila kita merasa takut dan berpikiran negatif, maka kita akan tetap berdiam diri tanpa adanya satu langkah maju ke depan. Kelima, apabila kita memiliki banyak impian, maka fokuskan satu di antaranya. Sebetulnya memiliki banyak impian itu tidak salah. Kita memiliki hak untuk memiliki banyak impian. Namun ada baiknya kita fokuskan pada satu di antaranya saja supaya kita tidak terpecah konsentrasinya untuk mewujudkan impian tersebut. Dan juga kita mengetahui mana impian yang menjadi prioritas kita. Dan kalian juga bisa membuat list impian sehingga ketika satu impian sudah terwujud, kalian dapat melanjutkan pada impian lain. Jadi impian itu tidak hanya terbatas pada satu impian saja ya. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketika kita belajar bersama guru, guru pasti bertanya, apa cita-citamu? Beragam jawaban muncul. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, dan lain sebagainya. Dan setiap guru pasti mengatakan, kalau kamu punya cita-cita, maka kamu harus rajin belajar supaya pintar. Itu adalah bahasa yang sering sekali muncul dari seorang guru. Dan sebetulnya itu berkaitan erat bahwa belajar itu harus sepanjang hayat. Dan dengan belajar itu mendekatkanmu pada kesuksesan. Yang ketujuh, mulailah membaca dan menulis. Cobalah kalian perbanyak membaca dan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang sudah sukses dalam mewujudkan impiannya. Dengan demikian kalian dapat mendapatkan inspirasi atau pengetahuan bagaimana sih dalam mewujudkan impian. Yang kedelapan adalah menuliskan cita-cita kalian di selembar kertas. Itu untuk mempertegas cita-cita kalian. Maka tidak ada salahnya kalian menuliskan cita-cita kalian di kertas, kemudian tempelkan di tempat yang kalian sering lewati. Contohnya meja belajar, pintu, dan sebagainya. Tujuannya, apabila sewaktu-waktu motivasi kalian merasa menurun, maka itu dapat berguna dalam meningkatkan motivasi kalian. Kesembilan, percaya diri. Kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, apa yang mereka miliki dengan apa yang kita miliki. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan setiap manusia dengan kecerdasan yang berbeda-beda, dan tentu saja proses dalam mencapai tujuan atau impian yang kita miliki pasti prosesnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus percaya pada diri sendiri dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan orang-orang yang berusaha, berupaya, dan berdoa kepadanya. Kita masuk pada kunci kesuksesan yang ke-10, yaitu doa dan berserah diri. Doa adalah senjata paling ampuh apabila kita sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Berdoa yaitu merendahkan diri kita kepada Allah setelah berbagai upaya yang telah kita lakukan. Selain itu, dengan berdoa juga kita harus dapat menerima segala hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu yang terbaik untuk umatnya. Selain itu, kita juga sangat penting untuk meminta doa dari orang tua, karena doa orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Oleh sebab itu, kalian semua peserta didik SMP Islam Bakti Asih, jangan lupa untuk terus meminta doa kepada orang tua untuk kesuksesan kalian. Itulah 10 kunci kesuksesan dalam mewujudkan impian versi kami. Itu dia 10 kunci kesuksesan dalam mewujudkan impian. Intinya kita harus fokus pada tujuan, berusaha, dan berdoa demi tercapainya semua harapan kita.
dan tercapainya impian kita ya Pak Betul Andi ya. sekali. Dan mudah-mudahan seluruh peserta didik di SMP Islam Bakti Asih terus termotivasi untuk mewujudkan impiannya. Nah, kami sebagai guru merasa sangat bangga ketika kalian dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi yang kalian miliki demi kesuksesan di masa depan. Alhamdulillah nih Bu Ira, kita sudah berada di akhir perbincangan nih. Aduh, sedih banget ya Pak Andi, kita harus berpisah. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf dari Bapak sama Ibu apabila masih banyak kekurangan. Ayo berani memiliki impian, Berani mewujudkan. dengan mendayung impian Kita menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum